Allah jazakallahu khair pada Ustazah Nur Amalina sarjana psikologi dan Ustazah Novi Wijayanti SSI sarjana psikologi. Apa Us? Kalau anak yang pernah ngisi Ustazah apa? Insya Allah semuanya hafal nama dan gelarnya gitu ya. Sekarang ditambahin amanah boarding Ustazahnya sekitar 80, insya Allah hafal juga. Anak termasuk orang yang kan ada orang yang hafal nomor HP cepat gitu ya Us ya. Atau apa ya? Ustazah pindah apa Us? Cepatnya hafal apa Us? Gambar uang kali ya. Gambar uang apa sih? Kalau anak orang yang ada orang yang cepat hafal nama jalan atau rute jalan gitu ya Us. Kalau anak orang yang tipe cepat ngapalin nama orang Us, itu alhamdulillah cepat gitu ya. Jadi termasuk anak senang gitu ya. Jadi kalau nyapa itu insya Allah kalau anak sih ya, anak itu senang kalau disapa dengan nama gitu ya. Enggak cuma Ustazah gitu, tapi Ustazah gitu. Berarti menandakan kita tuh di hatinya gitu ya, karena namanya diingat gitu ya. Jadi biasanya anak kalau sama Ustazah ini gitu ya, sambil ngetes daya ingat sebagai lolita ya Us. Yang kemarin Tahiyul Ramadan masih ingat materi lolita ya Us, apa itu? Lolos 50 tahun saudara ya. Lolos 50 tahun gitu ya. Baik, sedang nyambung pantunnya Ustazah Lina dulu ya. Bulan Ramadan, nanti sama ya, jangan cakep ya, cantik gitu ya. Baik, bulan Ramadan, bulan mulia, cantik, indah bersama seisi dunia, cantik, bina dunia Ustazah nan membahana, cantik, awali basmalah pembuka acara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang pertama, puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillah saudara semua, pada siang hari ini kita berada di momen yang spesial, di momen yang double berkah. Kira-kira berkahnya apa hari ini? Double-doublenya nggak cuma 2 sih, banyak doublenya. Apa Ustazah? Sederhana. Puasa, ya. Lagi puasa. Sorry, apalagi Mas? Hari Jumat, Masya Allah. Apalagi? Kita ya Ramadan. Apalagi? Kita berada di majelis yang sangat dimuliakan, yaitu majelis ilmu. Subhanallah, barakallahu fikum. Semoga Allah melipat gandakan seluas keberkahan-keberkahan yang hari ini kita dapatkan pada siang hari ini ya Us. Yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Yang pertama, segenap manajemen PC, ada Ustazah Imalia, ada my beloved sister Ustazah Febri mana? Tadi aku rangkum Ustazah sih mana? Hamam ya? Oh iya, tadi udah salaman Ustaz. Iya, oh iya. Berarti ada lagi PC Us 2 aja ya. Yang semoga senantiasa dinikmati Allah segenap manajemen beserta muslimah dan wakil, karena hampir semua manajemen sebagai muslimah ya Us. SMP dan SMA, dan yang semoga senantiasa dirahmati Allah segenap Ustazah rahimahumullah dari unit LPM Lajnah Pendidikan Menengah. Masya Allah. Oh iya, kalian. Masya Allah. Terus dianggap naik kelas ada Aisyah dan Ustazah. Satunya kalau Ustazah Nini ya, Ustazah Nini mana? Oh iya, belakangnya. Ternyata
Baik, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya sudah, berarti kita sudah masuk di berapa Ramadan? 23 Ramadan ya Masya Allah. Kayaknya lebih ini puasa gitu ya Sikis mau rampung gitu ya, sudah mau selesai gitu ya. Semoga pertemuan ini menyempurnakan kebaikan dan keberkahan kita di penghujung Ramadan ini, menjadikan pahala-pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-afu minkum, mohon maaf sekali sudah ceritanya di boarding juga lagi ada Bina Diniyah Bios. Dan sebagai tokoh utama di boarding itu kalau Bina Diniyah sudah Sarah gitu ya. Yang enggak garap siswanya, yang garap gurunya gitu ya, seperti itu. Nah ini tadi sebelum di sini sudah Sarah ngisi di guru gitu ya. Biasa kalau udah ngisi kan kadang kelalen gitu ya. Apalagi ada yang nanya gitu ya usia seperti itu, sehingga karena harus bareng turunnya gitu ya sama-sama katanya saudara Aisyah gitu ya, berarti sama-sama pendekar turun ke bawah, masalah bareng gitu ya, cuma 2 orang gitu ya, sehingga karena menunggu beliau selesai mengisi, akhirnya kita kesininya apa terlambat gitu ya beliau kedahulu sama-sama ngisi di grup SD di APD ya, seperti itu ya seperti itu apa sekali ya dan ini adalah hari terakhir kami bersama itikaf siswa. Jadi kami sebagian guru nginep ya sebagian sedang menginap selama 3 hari 3 malam ya. Hari ini alhamdulillah siswa sudah pulang gitu ya sehingga tinggal gurunya melanjutkan kegiatan Bina Diniyah. Yang 3 hari kemarin kita full itikaf plus kajian. Kalau yang hari ini full kajian ya. Hari ini dan besok ya sama ya seperti itu. Jadi aman sekali sudah bergeser 15 menit dari waktu yang sudah ditetapkan. Dan mohon doanya saudara rahimakumullah, insyaallah hari ini anak-anak kita boarding sedang perjalanan kembali ke tanah air setelah tertunda 2 pekan. Harusnya pulangnya tanggal 1 Maret. Tapi karena kemarin qadarullah ada konflik gitu ya Iran gitu ya, sehingga sudah sampai bandara Bayangkan anak-anak 197 anak sudah sampai bandara suruh kembali gitu karena bandara tidak memungkinkan memberangkatkan anak dalam kondisi sedang konflik seperti itu karena awal konflik waktu itu ya. Yang baik dalam akhirnya pindah rute tidak melewati Dubai, tapi kita langsung dari Bandara Saudi ke Jakarta. Mohon doanya semoga semuanya diberikan keselamatan, kelancaran, dan insya Allah diperkirakan sampai di Bandara Suta sekitar nanti malam dan sampai boarding besok pagi jam 9 insya Allah. Jadi sebagian ustaz-ustaznya sudah berangkat tadi pagi untuk menjemput ke Bandara Suta. Kemarin juga sudah siap makanan yang mau dibawa ke Jakarta sudah siap cancel semua pas tanggal 1 kemarin gitu ya. Sehingga akhirnya harus kembali ke ke asrama atau kembali ke apartemen gitu ya di sana selama tertunda sampai 2 pekan ini seperti itu. Dan namanya orang tua bisa dibayangkan ya rasanya WA gitu WA saya sambil nangis-nangis gitu ya karena meminta kepastian kepulangannya anak. Jadi mohon doanya mudah-mudahan Allah berikan kelancaran terus seperti itu. Ustaz rahimahullah yang ketiga, subhanallah, mudah-mudahan terutama yang sudah membersamai anak di Al-Irsyad nggak bosan gitu ya ketemu saudara gitu ya. Saudara Irma, apalagi saudara Mardia gitu ya, Masya Allah ya mohon izin ya kalau ditulis sebenarnya ilmunya saudara Irma, saudara Febri, saudara Mardia, mungkin kalau dikumpulkan ya sudah berapa tahun ikut Bina Diniyah, sudah berapa tahun ikut halakoh gitu ya, dan materinya jadi ya pernah gitu ya, tabarsis sudah ulang gitu ya, saudara Mardia sampai apa gitu ya, udah bisa nebak isinya apa gitu ya. Tapi ya bismillah gitu ya
adin nasihah. Sesungguhnya agama itu nasihat. Mudah-mudahan apa yang nanti kita sampaikan sekali lagi menjadi pengingat khususnya bagi anak pribadi, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk ustazah semuanya. Ya, kemarin misi di kelompok LPD ya Us, ceritanya justru malah waktunya kurang gitu ya Us, sehingga tanya jawabnya via WA akhirnya. Ada 20 orang yang tanya lewat WA karena bingung ini jawabnya kapan. Tapi alhamdulillah karena itikaf di sana jadi ada waktu untuk jawab pertanyaan gitu ya, seperti itu. Sehingga nanti kalau ini ternyata ada ustaz yang mau tanya karena memang anak terlambat ya Us, ya berarti kita pending juga. Silakan ustaz bisa bertanya via WA ya Us. Insyaallah akan berusaha untuk memberikan jawaban ya Us, pemahaman anak yang anak miliki gitu ya, seperti itu. Sekarang kalau berbicara tentang, kita masih materi Us, berbicara tentang eksistensi database gitu ya. Sebenarnya materi ini insya Allah sudah sering banget dibahas ya. Dan kalaupun nggak dibahas sudah mau searching di media sosial saking gampangnya gitu ya, saking gampangnya. Tapi apa yang ingin kita kuatkan di sini, apa yang ingin kita motivasikan lagi dalam diri kita dari materi yang diberikan kepada kita saat ini, bahwa sesungguhnya ada sebuah hadis yang mengingatkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya setiap kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin dan kita kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Ini salah satu dasar Yus. Kenapa kita ini harus semangat terus belajar, terus hadir dalam majelis ilmu? Karena sesungguhnya kita ini diberikan amanah oleh Allah menjadi pemimpin. Minimal untuk siapa? Diri kita sendiri ya Us, diri kita sendiri. Sehingga apapun yang kita lakukan, semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan segala apa yang sudah kita putuskan selama hidup kita di dunia ini. Sehingga apapun yang kita langkahkan, hendaknya betul-betul atas dasar kesadaran dan keilmuan yang kita miliki, bukan atas dasar mengikuti hawa nafsu. Nah, terkait ini saudara, karena judulnya eksistensi, akan mengawali sedikit saja informasi ya. Ini sih sebenarnya nggak penting-penting amat sih, tapi buat rame-rame aja lah ya, seperti itu ya. Perkembangan teknologi subhanallah ya Us. Perkembangan teknologi itu subhanallah menjadikan perkembangan kita yang masih Allah takdirkan hidup di muka bumi ini, mau tidak mau, suka tidak suka harus bergerak dan menyesuaikan dengan zaman yang ada. Sehingga para ahli membuat klasifikasi zaman itu dengan beberapa di sini ada 5 ya Us, ada 5 generasi. Ada yang berpendapat sebelum baby boomers itu ada namanya traditional generation, generasi tradisional, berarti lahirnya sebelum tahun 1940 gitu ya. Nah, kemudian jadi ada istilah baby boomers, itu generasi yang lahir tahun 1940 sampai 1959 ya. Kemudian ada generasi X, ada generasi Y atau generasi milenial. Angkat tangan yang generasi milenial ada di sini Us. Ya, Masya Allah. Yang angkat tangan yang generasi X. Nah, usah dari generasi X. Ada usah dari rumah, ada usah dari Febri ya. Sedikit ya, sedikit sekali. Rata-rata generasi milenial usah tangan. Masya Allah, sedikit. Sekarang kita lihat ya, generasi Z tahun 95 sampai 2010, Masya Allah, didominasi ya, didominasi generasi Z. Nah, yang terakhir generasi apa? Ini berarti kalau sedaman dia, cucunya tahun
Iya. 2000. Aneh sama dia. Cucunya sama dia udah banyak di rumah ya Us. Terus ada dia masih muda tapi cucunya sudah berapa Us? 5 ya, Masya Allah. Luar biasa ya Us. Jadi ada perkembangan luar biasa yang membersamai nama-nama generasi ini sehingga ada karakteristik pada masing-masing generasi gitu ya, seperti itu. Nah, kita saat ini anak didik kita yang kita bersamai berarti berada di generasi mana Us? Apa ya? Generasi apa? Kalau ustadzanya generasi Z ya. Generasi Z gurunya Ustadzah Mardia, Ustadzah Ririn ikut-ikut jadi generasi Z karena masih ngajar gitu ya. Jadi semangatnya harus ya Ustadzah Mardia ya. Jadi kalau masalah semangat anak banyak belajar dari beliau gitu Us. Gak pernah gak semangat dan selalu number one kalau dalam majelis ini, selalu di depan. Barakallahu fikum untuk Ustadzah Mardia ya Us. Masya Allah. Karena kalau urusannya semangat terkait majelis ini beliau contohnya selalu terdepan dan di depan duduknya seperti itu ya, nggak mau kalah sama yang muda. Nah, saudara Allah terkait eksistensi ini subhanallah kemarin anak baru menyampaikan materi di bawah ya terkait bagaimana cara kita mendidik generasi Z gitu ya. Ternyata memang satu sisi kita bersyukur gitu ya bahwasanya kita masih Allah takdirkan hidup gitu ya usia. Kita masih Allah takdirkan hidup bersama sebuah zaman yang percepatannya luar biasa, sangat akselerasi. Hari ini anak itu bisa jadi A, besok bisa jadi B, besok lagi bisa jadi C. Kita kadang terkaget-kaget, belum sempat bisa memahami kok anak saya jadi sekarang jadi gini ya. Baru tersadar, baru mau bisa menerima, tiba-tiba sudah berubah jadi B. Kita sebagai orang tuanya saja kadang sampai hampir tidak bisa mengenali perkembangan anak kita. Ini terutama sudah balik ya Us. Yang ada sampaikan kemarin sudah balik. Saking banyaknya role model di luar, bukan hanya orang tuanya. Ini tantangan kita sebagai ibu sekarang. Banyak banget role modelnya. Sehingga tidak bisa wajar. Kenapa orang tua sekarang kalau ngomong nggak didengerin, ya nggak usah. Kita ngomong A sampai bla 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 sampai Jawa nggak akan didengerin. Kenapa? Karena ada yang lebih menarik daripada kita ibunya. Kata-katanya ada yang lebih menyejukkan daripada ibunya. Sing rata-rata ibu itu kalau ngomong gimana Us? Ngomel gitu ya Us. Ya sudah. Kalau konsep kita cara kita didik anak kok ngomel Us nggak jadi. Kita nggak akan sukses jadi ibu generasi Z atau generasi apa kalau model kita masih pola lama. Karena anak sekarang semakin sering diomong dia akan semakin lari. Beda sama kita baru dipendeli sama bapak kita, ibu saja ibu kita dia udah takut gitu ya Us. Beda. Jadi kita bersyukur pada Allah Us dengan perkembangan teknologi ini menuntut kita nggak boleh berhenti untuk belajar membersamai pola pendidikan anak. Kata Ali bin Abi Thalib, "Didiklah anakmu sesuai dengan zaman yang ada." Jadi memang nggak boleh berhenti. Kita belajar terus dan melakukan metamorfosis sebagai seorang ibu itu harus terus belajar, nggak mencukupkan dengan apa yang sudah ada. Nah, saudara rahimakumullah, ada sesuatu yang membuat kita harusnya merenung gitu ya. Dengan semakin banyak platform media sosial, ternyata tanpa kita sadari pendidikan anak-anak kita sudah teralihkan. Figurnya bukan lagi sosok guru atau orang tua, ya, tapi sesungguhnya figur-figur mereka, model mereka itu sudah sangat banyak sekali di berbagai platform media sosial yang begitu mudahnya mereka mengakses itu, ya. Jadi banyak sekali platform media yang ada dan ternyata itu menyesuaikan dengan generasinya. Kalau Facebook ya rata-rata yang paling banyak menggunakan yang mana Us? Yang milenial sama Gen X.
sekarang lagi marah, yang banyak diantaranya adalah X atau Twitter ya, kemudian TikTok, gitu, seperti itu. Jadi apa yang bisa kita ambil dari hikmah ini? Kita hendaknya mampu memahami bahwasanya inilah tantangan dakwah kita, Us. Jadi anak ingin menampilkan di sini bukan hanya sekedar data, tapi ingin mengingatkan kita, inilah tantangan kita sebagai orang tua, sebagai guru. Kalau kita ngajarnya masih zaman old caranya, ya sudah, siap-siap saja, kita hanya sekedar rasa materi dan siswa hanya sekedar mendengarkan, tapi tidak sampai menyentuh hati mereka. Jadi platform yang ada ini, sekali lagi, ini adalah tantangan kita sebagai guru dan sebagai orang tua. Yang sedapat mungkin kita pun harus eksis. Bagaimana memposisikan diri kita sebagai seorang muslimah yang sebagian besar di sini, karena sebagian besar masih single ya usia. Coba angkat tangan usia yang single berapa orang? Ya, sedang lama. Jadi di satu sisi kita bersyukur, ini adalah tarbiyah dari Allah. Kita dituntut untuk terus belajar, tidak berhenti belajar. Dan memang harus melek gadget, melek digital. Nggak boleh kemudian kita saking khusyuknya gitu ya. Saya ingin jadi muslimah yang zuhud gitu ya. Satu sisi eksistensi kita diarahkan untuk bagaimana kita mampu memahami konsep-konsep dakwah non-muslim. Ini kan pekerjaannya orang-orang non-muslim, ya enggak? Membuat platform-platform ini kan pekerjaannya orang-orang muslim. Nah, kalau kita nggak melek, gimana kita mau mengimbangi dan tahu cara dakwah mereka? Sehingga eksistensi kita terhadap media sosial satu sisi memang perlu, memang katakan perlu. Apalagi kalau kita sudah punya anak. Eksistensi kita sebagai seorang ibu, keperluannya di mana? Harus sampai bisa membuat sebuah kontrak antara kita dengan anak kita. Subhanallah, ada info terbaru, akan ada sebuah aturan dari pemerintah. Kita berdoa ya Us, mudah-mudahan kabul. Apa itu? Ya? Tuh. Anak, pemerintah akan memperlakukan anak usia di bawah berapa Us? Ya? 16 tahun. Nah, anak di bawah 16 tahun akan tidak diperbolehkan untuk pegang gadget. Angkat tangan yang setuju Us. Masya Allah. Anak termasuk yang setuju. Masih punya anak? Anak-anak lima yang masih 16 tahun? Kemarin jadi anak yang paling banyak anak mention itu adalah Ustadzah Muradi. Itu banyak anak mention karena kebanyakan putranya 9 gitu ya usia. Putranya beliau 9. Ustadzah pernah ketukar nggak namanya, panggil ini gitu. Sering banget terus manggil Mulham yang dipanggil Muhammad gitu. Sama-sama M biru gitu ya. Seperti itu. Jadi kemarin yang paling banyak anak mention akan dari saudara dari anak buat role model ini seperti itu. Serius. Katanya aturan tadi
Ada kasus apa? Ada bukan? Ada kasus mukena pink, masih ingat? Ada yang mengikuti nggak? Kasus anak mukena pink, kira apa videonya? Nah, ini maksudnya sendiri ternyata aktif juga ya. Harus. Jadi kalau ngomong ke anak jadi nyambung gitu ya. Itu salah satu cara kita menjadi dakwah kita itu harus eksis di media sosial, bukan dalam rangka untuk hal yang nggak penting gitu ya. Tapi bagaimana kita mampu menyampaikan sebuah informasi yang lagi viral itu sampai ke anak-anak gitu ya. Nah, jadi aturan itu infonya ada kasus mukena pink gitu ya. Jadi ada anak usia 16 tahun habis sholat pakai mukena pink, mukenanya pink maksudnya, bukan pakai mukenanya pink, kemudian di angkatan mukenanya ternyata tidak ada satu lembar pun pakaian yang ada di badannya, jadi langsung mukena gitu dan itu sempat beberapa detik gitu ya seperti itu dan sempat sudah tersave ke beberapa orang, meskipun sudah di take down ini sudah tersave ya masih kadang bisa jalan masih bisa jalan. Jadi eksistensi kita sebagai seorang muslimah terhadap berbagai platform ini, apa yang kita niatkan, kita harus punya motivasi. Orang non muslim aja begitu semangatnya berjuang memberikan pendidikan kepada generasi muslim, tapi sayangnya pendidikan yang tidak sesuai dengan syariat atau dengan aturannya Allah. Mereka pengen merubah atau dengan istilah gosip pikir kemarin sudah bisa materinya usaha Nasr ya, materinya usaha Nasr. Jadi sebegitu getolnya ya Ustaz, kalau tahu ke daerah kemudian ke atas sedikit Melung, ada yang tahu Melung sudah pernah ke sana terakhir? Apa yang terjadi di sana? Meskipun katanya Melung menjadi salah satu desa wisata terbaik di Indonesia katanya ya memang bagus sih. Tapi bukan itu yang Minal sampaikan. Apa yang ada di sana sekarang? Ya? Kristenisasi. Ada patung, ada patung Bunda Maria itu gede banget gede sekali. Padahal itu di desa Melung. Ya pernah lihat? Ada yang pernah lihat? Sudah Aisyah pernah ya? Halakoh, ya ada halakohnya juga mereka Iya, misionaris itu punya halakoh, ada buku-bukan juga dan dibikin sangat nyaman tempatnya Melung itu indah memang. Tapi ternyata di sana sudah menjadi basis kristenisasi. Nah kalau kita kayak gini menutup mata sudah, apa yang kita harapkan dengan generasi Islam yang akan datang? Kalau dengan media sosial ini kita malah menjauh, maka yang terjadi apa kita generasi muda kita tanpa kita sadari akan hancur, akan jauh dari syariat Islam dengan berbagai pola pikir yang dimasukkan oleh orang-orang non-muslim. Ya, jadi ini akan munculkan untuk menyadarkan kita. Ini loh tantangan kita sebagai guru itu nggak main-main. Saudara lihat Facebook, saudara lihat Instagram, saudara lihat TikTok, X, YouTube, Masya Allah sangat menarik kan? Cara mereka memasukkan opini atau pemikiran-pemikiran sangat menarik. Nah, harusnya kita seperti itu. Kita dituntut supaya kita pun sebagai guru harus menarik juga. Harus menyenangkan juga buat anak, karena tantangannya seperti ini. Gitu ya. Nah, subhanallah ini tadi anak nyari data yang terbaru belum nemu gitu ya tapi nggak masalah lah ya, ini data. Jadi ternyata Indonesia ini menjadi negara urutan keempat dalam penggunaan media sosial. Di bawahnya Amerika, di atasnya ada India dan Cina.
2024 aja pengguna di Indonesia sudah 67 juta ya Us ya. Dan insya Allah anak jamin tahun 2006 mungkin 2 kali lipatnya gitu ya Us. Cuma tadi nggak nemu grafiknya gitu, jadi ya sudah nemunya ini gitu ya. Artinya menyadarkan kita sekali lagi ternyata tantangan pendidikan kita sebagai atau tantangan kita sebagai seorang pendidik tidak main-main ya. Dan ini durasinya Us. Rata-rata orang Indonesia itu mengakses gadgetnya kurang lebih rata-rata ya Us, rata-rata berarti ada yang lebih. Urutan 9 dari 10. Rata-rata orang Indonesia mengakses media sosial atau berbagai platform tadi adalah 3 jam 8 menit. Angkat tangan yang masuk durasi ini Us. Angkat tangan yang waktunya tanpa kita sadari kita pun sebagai mak-mak, sebagai pendidik pun ternyata nggak sadar waktu kita sudah diambil oleh berbagai platform tadi minimal 3 jam Us. Minimal 3 jam. Dan kita tapi merasa kayak baru sebentar gitu. Dan kita bayangkan di bulan Ramadan waktunya 3-4 jam hanya untuk scrolling, hanya untuk lihat sana lihat sini. Padahal waktu kita hanya berapa? 24 jam. Dan ingat kalau Rasulullah karena umrah umati banyak sitin wasabi. Rata-rata umatnya Muhammad itu adalah 60 sampai 70. Berarti Usadarin sekarang 51 menuju ke 60 berapa Us? Tinggal 9 tahun Us. Tidak lama, sangat sebentar sekali. Dan yang harus kita ingat lagi, hidup kita di dunia ini hanya sebentar. Buktinya apa? Salah satunya Imam Syafi'i meninggal di usia kurang lebih ada yang bilang 40, sekitar 40, ada yang sekitar 50. Tapi sudah tinggal di alam kubur sebanyak 1000 tahun kurang lebih. Berarti kehidupan kita selepas dunia ini lebih lama atau lebih singkat? Lebih lama banget gitu ya. Sehingga kalau kita menyadari, oh ternyata 3 jam ya. Rata-rata kita scrolling media sosial itu 3 jam dan kita nggak sadar. Ini kalau diakumulasi maksudnya bukan langsung ini ya 3 jam. Sehingga menyadarkan kita bagaimana kita harus bersikap terhadap media sosial ya Us. Ya, sekarang kita masuk ke materi yang lebih inti lagi ya Us. Ada yang mau memberikan respon mengapa sih seseorang itu pengen eksis di media sosial? Kita, khususnya kita sebagai muslimat. Monggo Us, angkat tangan. Sudah, Mak. Kalau menurut saya itu kenapa kita akses di media sosial sebagai bukti branding kalau kita itu sebagai seorang muslimah. Sebagai personal branding ya. Masya Allah. Ada lagi Us? Ya, sudah mati ya. Seperti apa yang tadi Ustaz Adri sampaikan, memang untuk ikut mendampingi atau termasuk juga kita bisa dakwah gitu. Saya masih mengira hanya mencari itu dengan kata-kata yang bagus, yang bermanfaat, bisa kita sampaikan kepada yang lain, sehingga yang itu tidak cuma melihat hal-hal yang negatif, tapi positifnya juga ada. Jadi kita di situ itu tujuannya seperti itu. Tapi banyak yang negatif, kita hanya berharap untuk yang positif. Ya Allah ya. Dan saya bilang ya bisa dan ya.
media ya Us. Jadi memang secara umum seseorang itu pengen eksis atau dianggap ada di media sosial adalah salah satunya dalam rangka personal branding, membuat pencitraan diri gitu ya. Pengen ada validasi apa Us? Pengakuan ya, pengakuan terhadap dirinya, pengakuan terhadap keberadaan dirinya, sehingga orang sekarang rata-rata khawatir gitu ya, kalau tidak eksis tidak dianggap ada keberadaannya, dianggap tidak berperan ketika tidak mampu menampilkan aktivitas-aktivitasnya di media sosial. Nah, saudara Allah, eksistensi kita sebagai seorang muslimah, maka korelasi antara keberadaan media sosial dengan peran kita sebagai seorang muslimah gitu ya, ada visi dan misi yang harus selalu kita ingat. Yang ini menjadi tameng, yang ini menjadi perisai untuk kita dalam menjadikan diri kita ini bagaimana peran kita di media sosial, sejauh mana eksistensi kita, sejauh mana personal branding yang kita tampilkan gitu ya di media sosial. Nah, apa sih visi misi kita sebagai seorang muslimah? Sebenarnya banyak Us, tapi karena anak-anak kita barus, jadi visi misinya mengarah ke situ ya Us. Nanti versi visi misi muslimah secara umum ada lagi, tapi ini sudah mengarahkan ke visi misi kita sebagai seorang muslimah kaitannya dengan tabarus. Ya, terus saudara rahimakumullah, salah satu visi sebagai seorang muslimah itu harusnya sebagaimana Allah firmankan gitu ya dalam surah Al-Baqarah ayat 201, yang doa ini terkenal dengan istilah apa Us? Sapu jagat gitu ya. Artinya kalau waktu kita doanya sempit, contohnya di waktu mustajab 5 menit atau 10 menit sebelum adzan maghrib, 5 menit atau 10 menit sebelum adzan subuh, itu kan waktu-waktu mustajab ya Us. Kalau waktu kita singkat tapi doanya itu banyak banget gitu ya Us, maka insya Allah dengan doa ini mencukupkan segala urusan kita dan hajat kita ya. Dan insya Allah kalaupun tidak kita ucapkan, Allah Maha tahu gitu ya. Tapi nggak masalah juga kita ucapkan, kita rinci, ya Allah saya pengen anak saya gini, saya pengen boleh diperbolehkan. Tapi ketika barangkali kita dalam posisi waktu yang singkat, kita ingin berdoa secara keseluruhan apa yang kita inginkan, maka doa ini hendaknya bisa kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi visi kita sebagai seorang muslimah targetnya ada di penghujung kalimat ayat ini Us, yaitu wa'ada bina. Visi kita, target kita sebagai seorang muslimah, bagaimana kita bisa selamat dari api neraka atau azabnya Allah. Ya. Jadi kalau ditanya visi hidup kita apa? Visi hidup arti sebagai seorang muslimah apa? Jawabannya berarti apa Us? Ingin selamat dari api neraka. Karena insya Allah kalau kita selamat dari api neraka, otomatis kehidupan kita di dunia baik, kehidupan kita di akhirat juga otomatis baik, karena sudah selamat dari api neraka. Berarti posisi kita ada di mana? Kalau selamat dari api neraka, berarti posisi kita ada di surganya Allah. Ya Us. Jadi sekali lagi kalau ditanya visi Ustazah apa sih visi hidupnya? Visi saya, target hidup saya harus bisa selamat dari api neraka. Kalau dikaitkan dengan keluarga, dari surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum.
jadi visinya suami istri, harus jadi visinya keluarga muslim. Visinya keluarga muslim apa? Ya harus masuk surga sekeluarga. Jadi kalau ditanya visinya keluarganya antum apa saudara? Saya pengen goal atau ending saat keluarga muslim atau keluarga saya adalah masuk surga sekeluarga. Itu endingnya. Kalau makanya tadi yang katakan visi-misi itu bisa kita perluas gitu ya. Tapi karena ini kita lihat data baru, maka ke situ gitu. Jadi sekali lagi visi kita sebagai seorang muslim, bagaimana kita itu bisa sampai titik tertinggi, yaitu Allah selamatkan kita dari api neraka. Ya, sehingga kan perlu misi. Apa itu misi? Cara untuk mencapai visi ya. Cara untuk mencapai visi. Ya, ada ya enggak? Ya. Ada ya-nya enggak? Oh, enggak, yang sebelum-sebelumnya. Ini udah pada ngantuk maksudnya. Langsung sadari dirinya. Bina diri ya Ustazah. Ya. Istiqomah. Ya. Ibadah. Allahu Akbar. Sekali lagi Zarina biar ngantuknya hilang. Oke. Ya. Oh, ada lagunya Ustazah. Iya. Enggak apa-apa gitu. 1, 2, 3. Bina ini ya bina di. Lupa nadanya. Bina dini ya Ustazah yang istiqomah ibadah. Bina dini ya Ustazah yang istiqomah ibadah. Bina dini ya Ustazah yang istiqomah yang ibadah. Allahu Akbar. Siapa Ustazah? Baik, saudara perhatikan ya. Saudara Imam Nawawi ternyata waktunya cepat menit. Tadi itu jamnya betul ya, Ustaz? Kayaknya nanti saya jawabnya ketunda juga, apa ya, Ustaz?
apa sih penyebabnya wanita masuk ke neraka gitu ya. Ya. Saudara Allah, meskipun ada beberapa ayat dan ada hadis yang lain juga. Sekali lagi ini anak kaitkan dengan judul dari kita barusan. Jadi salah satu yang harus kita ikhtiarkan, harus kita lakukan untuk mencapai visi supaya kita ini dijauhkan atau dihindarkan dari api neraka, maka harus tahu dan paham apa yang memasukkan kita sebagai wanita itu ke dalam neraka. Nah, di dalam hadis ini saudara Allah, Rasulullah SAW bersabda ada dua golongan, sudah jelas gitu ya, sudah dimention langsung oleh Allah. Kalau yang lain-lain secara umum dimensionnya umum gitu ya, Us. Tapi khusus yang ini mentionnya itu jelas banget dan rinci. Kenapa? Kira-kira kenapa, Us? Kira-kira kenapa poin nomor 2 bahwa penghuni neraka itu sebabnya adalah para wanita yang berpakaian telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Kira-kira kenapa, Us? Kenapa sampai kategorinya itu dosa besar? Ya, Us. Us. Ada siapa ya, Us? Apa belum makan? Setelah Afnan, Sudah Afnan. karena terlihat nampak jadi menjadi dosa yang besar. Masya Allah. Subhanallah, jazakillah, Us. Ya, betul sekali, itu salah satu alasannya. Kenapa wanita yang posisinya seperti ini itu langsung dimention oleh Allah, dia jangankan masuk surga, nyium baunya saja nggak bisa, Us. Nah, ini kan parah banget, Us. Parah total dan sangat dahsyat. Azabnya sangat dahsyat banget, Us. Sangat dahsyat banget. Cuma kan kita baca ini katanya biasa baik gitu ya. Padahal di sini dahsyat banget, Us. Nyium baunya surga aja nggak bisa. Padahal baunya surga bisa tercium dari jarak yang sangat jauh. Ada yang menyebutkan sampai jarak 50.000 tahun gitu ya. Perjalanan 50.000 tahun itu bisa tercium. Nah, ini nyium baunya surga aja nggak bisa, apalagi berharap masuk surga. Sehingga kategori wanita yang seperti ini sudah jelas, dia adalah penghuni neraka, yang otomatis dia adalah pelaku dosa besar. Ya, jadi terkadang hadis ini sering lewat di beranda kita. Cuman kita kayaknya nggak terlalu tersentuh gitu ya, nggak terlalu tersentuh dengan kalimat yang Rasulullah sabdakan ini gitu. Padahal sekali lagi, Us, kategorinya masuk dosa besar. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika wanita melakukan perbuatan ini, maka kesalahannya atau impact atau dampaknya adalah dampak sosial. Yang dirugikan bukan cuma dirinya, mungkin dirinya nggak terlalu dirugikan, tapi ternyata impact atau dampaknya itu malah justru di dampak sosial, yaitu ke orang lain. Kalau sampai orang itu atau laki-laki non-mahram itu tergoda dengan wanita itu, sehingga akhirnya melakukan perbuatan zina, maka secara nggak langsung wanita itu telah mengantarkan perbuatan zina orang lain. Jadi atas perbuatannya yang katanya biasa-biasa saja dan wajar-wajar saja, kalau sampai menimbulkan syahwat di kalangan orang laki-laki, maka sesungguhnya secara tidak langsung kita sudah memfasilitasi orang laki-laki itu melakukan perbuatan dosa. Jadi kenapa masuk kategori dosa besar? Karena sesungguhnya dampaknya kalau kita ini tabarus, kita itu memperlihatkan aurat kita di hadapan orang-orang laki-laki yang mahram kita, maka sesungguhnya yang berdosa bukan hanya kita, tapi orang lain pun ikut melakukan dosa. Gitu ya, Us. Kenapa ini masuk kategori dosa besar? Karena akan menyeret orang lain melakukan dosa besar. Jadi wajib, Us. Jadi nggak main-main. Apa yang kita lakukan itu ternyata
bagi orang laki-laki. Dan yang perlu kita pahami adalah rahimahullah, salah satu menurut Syekh Syarawi mengatakan bahwasanya salah satu pilot project utamanya setan itu adalah merayu para wanita ini agar membuka auratnya, agar berlomba-lomba memperlihatkan auratnya di depan umum atau di depan laki-laki yang bukan mahram, karena disitulah nanti akan berkembang dosa-dosa yang lain. Jadi termasuk proyeknya setan itu banyak ya, diantaranya menggoda suami istri supaya cerai gitu ya, diperlihatkan istrinya selalu diperlihatkan suaminya itu nggak pernah beres gitu ya, selalu kurang baik gitu ya, sehingga ada juga sebagian wanita itu masuk neraka karena tidak pernah bersyukur atas kebaikan suami. Nah, itu setan senang, apalagi kalau benar-benar sampai cerai gitu ya, berhasil. Jadi ada setan yang tugasnya merusak rumah tangganya orang, ada semakin banyak yang cerai akan diangkat panglima gitu ya usia, akan diangkat naik jabatan jadi panglima sesuai dengan perolehannya gitu ya. Nah, tadi sampai mana? Kesini ya. Saudara Imam Munawwar, jadi apa yang kita lakukan sekali lagi kata Syekh Syarawi, bisikan-bisikan setan pada kita muslimah untuk senang gitu ya, memperlihatkan yang baik tubuh kita ini di hadapan orang lain, itu yang memang programnya setan. Karena dari situ nanti laki-laki yang tidak kuat imannya pasti akan minimal membayangkan gitu ya, minimal syahwat pikirannya akan muncul gitu ya. Kalau sampai dibilang sangat kayak gitu hanya dengan melihat foto kita, padahal sudah pakai kerudung, pakai baju muslim, tapi dengan super ketat gitu ya, sehingga bagian payudara kita ini sangat membentuk gitu ya. Jangankan laki-laki, kita pun ada kayak gimana gitu kan ya kalau ada wanita ketat banget, payudaranya ketat banget, pakai kerudung sih gitu ya, itu kita pun sebagai perempuan juga lihatnya ada sesuatu syahwat yang berbeda, ya enggak? Apalagi siapa? Laki-laki. Kalau sampai keluar mani gara-gara melihat aurat kita, sudah dosanya bisa menjadi dosa jariah untuk kita. Selama laki-laki itu tidak bertobat kepada Allah, kenapa nggak bahaya ya. Jadi main-main gitu ya, masalah urusan aurat kita ini luar biasa gitu ya. Karena sampai dimensionnya jelas, dimensionnya sangat jelas, penghuni neraka. Jadi hadis ini asbabul khurusnya, Rasulullah kan healingnya Rasulullah itu lewat apa Rasulullah kalau healing itu, kalau kita healingnya kemana ke mall ya. Healingnya kemana lagi kita? Ke mall sudah nggak ada ya. Healingnya ke rumah makan, ke kafe. Kalau Rasulullah healingnya sholat healingnya Rasulullah itu sholat ya, sehingga Rasulullah sangat betah berlama-lama bersujud di hadapan Allah, sholat di hadapannya Allah, dia sampai kakinya bengkak di malam hari ya. Nah, ketika Rasulullah selepas sholat kusuf, sholat gerhana gitu ya, beliau sempat tertidur sebentar dan bermimpi. Mimpinya adalah ini: ditampakkan oleh saya ada dua golongan yang tidak pernah saya lihat sebelumnya, dan itu adalah penghuni neraka selamanya ya. Yaitu suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia. Itu maksudnya para ahli hadis menjelaskan adalah hakim yang tidak adil memutuskan perkara, atau polisi, atau penegak hukum, atau pemimpin-pemimpin yang tidak adil dalam memutuskan suatu perkara gitu ya, atau cenderung yang menutup mata terhadap data yang benar gitu ya, seperti itu. Ada yang menafsirkan seperti itu. Dan yang kedua yang dimention lebih jelas adalah itu. Nah, saudara Imam Munawwar, dari hadis ini akan berjelas lagi detailnya dari ada yang apa yang ada di hadis ini ya Ustazah. Di situ disebutkan ciri-ciri wanita penghuni neraka itu adalah, baca
Baca us. Kasiyatun ariyatun. Apa us? Kasiyatun ariyatun. Ya. Situ dimensinya wanita, karakter wanita penghuni neraka itu adalah wanita-wanita yang hanya menutupi sebagian badannya dan membuka sebagian yang lain untuk menampakkan keindahan badannya. Gitu. Ada pula yang berkata memakai pakaian tapi tipis, gitu ya, atau tembus pandang sehingga tampak warna kulitnya. Atau ada juga ini atau ini berarti penjelasan berbagai ahli hadis ya, atau pakaian ketat sehingga menampakkan bentuk lekuk-lekuk tubuh. Ini yang harus kita pahami. Sedetail ini hadis ini menjelaskan karakteristik wanita penghuni neraka. Nggak cuma kalimatnya, nggak cuma siapa penghuni neraka itu wanita yang membuka aurat, nggak cuma itu, sampai dimension detailnya itu disebut. Karena Allah Maha mengetahui sekali gitu ya. Fitrahnya wanita itu pengennya apa? Ya pengennya karena merasa punya kelebihan fisik, semuanya pengennya ditampak. Makanya sudah menonjol semakin ditonjolkan. Tonjol depan, tonjol belakang. Nggak cukup menonjol, bahkan sampai tipis gitu ya. Sudah menonjol, tambahi pakainya tipis ya sudah. Ya. Maka tadi, kenapa ini masuk dosa besar? Karena dampaknya berpengaruh kepada banyak orang. Dalam hal ini adalah terutama laki-laki yang bukan mahram kita. Jadi karakteristik wanita yang berpakaian seperti ini diistilahkan dengan apa, Us? Kasiyatun ariyatun. Ya. Kemudian yang kedua, Subhanallah, karakteristik yang kedua dalam hadis itu adalah mumilatun. Apa, Us? Di situ dijelaskan karakteristik wanita penghuni neraka adalah wanita yang berjalan dengan sombong dan lenggak-lenggok gitu ya. Pantatnya kanan, satu kanan, dua kiri, satu depan, satu belakang gitu ya. Nggak usah dilenggak-lenggok, itu kita sudah jalan itu sudah otomatis bergerak ya, Us. Bagian belakang kita terutama kita nggak usah lenggak-lenggok, itu sudah otomatis akan bergerak gitu ya. Jadi itu karakteristik wanita yang berpakaian seperti itu, sedangkan namanya mumilatun gitu. Yang ketiga, ya, ini nanti kaitannya dengan nomor 3 dan 4 ini ada agak terkait ya, ada kaitan, yaitu ma'ilatun. Ya, yaitu wanita-wanita yang mengisi rambutnya seperti orang-orang pelacur. Maksudnya gambarannya seperti yang di sini. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukh. Kepala-kepalanya, rambutnya, kepalanya itu seperti punuk-punuk mangga. Ya, Gus. Jadi kalau ada muslimah memakai kerudungnya kok dengan sengaja, ya, Gus, mengumpulkan rambutnya, dikumpulkan di bagian tengah atau di bagian kanan atau bagian kiri, kemudian agak ditinggikan, nggak cukup rambutnya, tambahin maning gitu ya, Us, karet apa? Sempol, Us, buat naikkan masker. Kalau nggak ada punuk lengannya, nggak boleh melorot gitu ya. Ada alasannya gitu ya. Nah, kalau nggak ada punuk lengannya, kita kalau pakai masker boleh melorot gitu ya. Seperti itu ya. Jadi
dinisbatkan wanita yang seperti ini yang menyengaja mempercantik dirinya dengan membuat penampilannya seakan-akan rambutnya ini kira-kira seperti karena onta itu kan ya seperti itulah ya, buyang-buyang terus ada di tengah gitu ya, seperti itu. Sehingga yang seperti ini ketika kita sengaja melakukan juga termasuk kategori yang dilarang dalam kita berpenampilan sebagai seorang muslim. Ya wis, dari sini tadi Ustaz rahimahullah sekali lagi ada 3 ciri yang dijelaskan dalam hadis ini. Yang pertama adalah kasiyatun aliyatun, yang kedua mu'minatun, dan yang ketiga ma'ilatun. Ya. Ada 3 ciri itu yang hendaknya tidak hanya penampilan ini kita hindari, ya. Sedapat mungkin kita hindari sebagai seorang muslimah, karena tadi dampaknya bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk orang lain. Ya, saudara rahimahullah, apa sih tabayus itu? Yang pada akhirnya didetailkan dalam hadis riwayat Muslim tadi gitu ya. Dasarnya adalah Quran surah Al-Ahzab ayat 33. Hendaklah kalian para wanita itu tetap di rumah kalian dan janganlah kalian bertabaruj seperti tabarujnya orang-orang zaman atau zaman-zaman jahiliyah. Jadi ayat ini sudah secara khusus menyebutkan kata tabarus gitu ya, adanya larangan tabarus ini. Dan rincian dari makna tabarus ini sudah dijelaskan dalam hadis tadi. Di antaranya gitu ya, makna tabarus ini di antaranya dijelaskan dalam hadis yang sudah disebutkan tadi. Oh ternyata, oh habis seperti ini. Makanya kok mendrep gitu ya. Saudara rahimahullah, dari hadis ini, dari ayat ini, saudara rahimahullah, secara umum makna tabarus ini pendapat Ibnu Al-Jauziyah menjelaskan bahwasanya makna tabarus itu tidak hanya menampilkan kecantikan wanita gitu ya, tapi sesungguhnya kalau kecantikan kan identik dengan ini ya, wajah gitu ya. Jadi tabarus itu tidak hanya identik wanita yang bermake up saja maksudnya. Tidak hanya identik kita bermake up itu tabarus gitu ya. Tapi juga ketika seseorang sudah dikatakan kategori tabarus kalau sudah tadi masuk hadis tadi berpakaian tapi pakaiannya tipis, berpakaian tapi ketat, berpakaian tapi berlenggak-lenggok, dan sebagainya. Jadi makna tabarus menurut Ibnu Al-Jauzi tidak hanya sebatas wanita yang mempercantik dirinya dengan make up, tapi juga wanita-wanita yang dengan sengaja menampakkan sebagian keindahan tubuhnya dengan cara apa tadi yang sudah disebutkan tadi gitu ya. Ya, ini sih contoh-contoh yang secara umum ya, seperti itu. Nah, saudara rahimahullah, di bagian ini anak ingin memperkuat ada sebuah kisah Abu Nawas gitu ya. Ini analogi yang masuk akal gitu. Abu Nawas suatu hari berjalan, kisahnya Abu Nawas kan seringnya lucu gitu ya, karena identik dengan orang yang cerdik dan lucu gitu ya. Abu Nawas suatu sore berjalan-jalan di kota Baghdad. Maka pada saat dia berjalan-jalan itu bertemulah 3 wanita. Ya, wanita yang pertama itu pakai kerudung tapi super ketat gitu, super ketat dan kecil gitu, kerudungnya kecil gitu ya. Kerudungnya kecil. Wanita yang kedua, wanita yang sudah cantik tapi dilengkapi kakinya itu ada gelang emasnya yang ada bunyinya. Jadi kalau jalan itu bunyinya apa kerincing gitu ya. Dan satu lagi ada wanita ini yang satunya itu
Bu Nawas itu memberhentikan 3 wanita itu. Mbak, berhenti sebentar ini. Saya mau tanya kepada mbak-mbak semua. Kemudian mbak itu tanya, iya silakan, tanya apa wahai Bu Nawas gitu. Nih, kalau misalkan kalian itu punya emas, bukan emas ya, tapi emas gitu ya. Kalau kalian punya emas gitu ya, perhiasan maksudnya ya, itu kira-kira kalian mau emasnya misalkan 2 kilo gitu ya. Kira-kira itu kalian mau simpan di rumah, atau kalian simpan di tempat yang tersembunyi, atau ditaruh di jalan gitu ya. Kira-kira jawabannya Pak Ustazah jadi mbak-mbaknya gitu ya. Jawabannya apa? Kenapa disimpan di rumah? Ya? Menit lagi ya. Ya, karena berharga. Karena sangat istimewa. Sekarang 1 gram 3.500.000 segram. Insya Allah banget prinsip banget guys. Nah, kalian itu lebih berharga dari emas itu gitu ya. Harusnya kalian lebih bisa dijaga dan terjaga dari hanya sekedar penampilan kalian yang seperti ini. Jadi ini hanya sebuah analogi. Yang melakukan saja, pelakunya pun kalau ditanya gitu ya kalau ada benda yang istimewa, ada sesuatu yang penting, ada sesuatu yang spesial, pengennya semua orang itu pengennya tahu atau disimpan. Pengennya disimpan, tapi nggak juga ya. Kalau sekarang pengennya flexing gitu ya, pengennya dipamerkan gitu. Pengennya flexing gitu kan, seperti itu. Secara umum harusnya seperti itu. Sama kalau kita beli buah, kalau kita sama-sama punya uang, kita ini pilih beli buah di pasar atau di supermarket kira-kira? Pasti di supermarket. Kenapa? 1, jelas lebih bersih. 2, pilihan. Sudah dipilih, kita nggak usah milih. Tapi kalau di pasar kan, malah ada kelengkeng di pasar, ya sudah, kita harus sabar pilih antara yang kecil, yang besar, yang busuk, yang ini jadi satu. Tapi kalau di supermarket pasti sudah jelas pilihan. Jadi sesuatu barang yang sama, tapi ketika ditempatkan yang berbeda dan diistimewakan di tempat yang berbeda, ternyata harganya bagaimana? Beda jauh, sangat beda jauh. Sehingga kalau kita ingin dimuliakan, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat, terjauhkan dari api neraka tadi, maka bagaimana kita mampu mengistimewakan diri kita sendiri? Bagaimana kita mampu menspesialkan segala keindahan yang ada dalam diri kita dengan cara untuk tidak menampilkan atau terlalu berlebihan menampilkan diri kita di media sosial maupun di dunia nyata. Terakhir saja karena sudah dimensi. Subhanallah, ada sebuah hal yang mungkin selalu kita ingat, bahwasanya setiap yang kita lakukan pasti akan bertanggung jawabkan di hadapan Allah. Tapi minimal tadi, apa yang kita lakukan ketika kita mau tabarus, kita ingat bahwasanya kita itu sudah dimention. Kalau kita pengen flexing untuk menampilkan kecantikan kita di media sosial maupun secara langsung di dunia nyata, maka sesungguhnya kita ini sudah masuk kategori orang-orang yang siap-siap saja. Siap-siap saja kalau kita selalu berdoa minta surga, sementara kita tidak berusaha untuk melakukan sebab untuk masuk surga. Nah, terakhir, bedakan antara perawatan sama tabarus ya Kalau perawatan boleh ya, beli skincare. Nah, beli skincare buat apa? Buat jaga biar tetap lembab, kulitnya biar tetap terjaga, boleh. Beda, kalau tabarus itu niatnya memang murni supaya terlihat lebih cantik, lebih menarik gitu itu ya, berbeda-beda tipis, tapi yang memang kita harus mengatur niat gitu, mengatur niat. Kita boleh tetap merawat ciptaannya Allah yang sudah diberikan kepada kita sempurnakan dengan cara
dirawat gitu ya Us, dirawat sebaik mungkin. Kalau sedang dia selalu merawat dengan air wudhu gitu ya Us ya, Insya Allah gitu ya. Gitu ya Us. Kalau anak pakai masker alami Us, anak itu rajin bikin susu itu tak endapkan berapa hari gitu ya Us, berapa hari di luar, nanti anak campur gula, anak campur susu, gula, yogurt gitu, Us bikin sendiri lah. Anak nggak pernah beli skincare yang gitu ya. Anak bawa sendiri. Dalam rangka apa? Menyenangkan suami. Di luar ada glowing kadang juga minder gitu ya Us. Apalagi suami dosen ya. Setiap hari sekolah ya. Karena pada plastik main setiap hari pada glowing gitu ya. Tapi Bismillah gitu ya. Bismillah. Iya tadi akhirnya buat skincare alami sendiri gitu ya. Apapun ditambah ya. Tomat ada tomat, timun ada timun gitu ya. Seperti itu. Jadi Ustadzah sama-sama melakukan perawatan kecantikan, tapi niatnya beda. Ini yang harus kita pahami. Bukan berarti Islam berarti kita nggak boleh ngapa-ngapa ya, nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai itu, boleh. Cuma tinggal apa sih niat kita? Iya. Yang jelas ketika kita niatnya ingin sudah mulai muncul ada niat pengen dipuji orang gitu ya, bukan dipuji suami, ya berarti itu yang sudah tidak pas, yang tidak sesuai. Terus itu saja Ustazah. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Masih ada waktu, nggak apa-apa ini ya. 10 menit silakan, terus yang mau tanya silakan. Oke, mau Ustazah. Sudah dijelaskan tentang tadarus ya, katanya pakaian atau yang atau tipis dan sebagainya. Bahwa dijelaskan lagi tentang perhiasan. Jadi sebatas mana gitu agar kita memang terjadi apa ya, maksudnya biar yang tidak tahu tidak tahu. Barangkali melakukan nanti namun tidak tahu gitu sih. Saya perhiasan sebatas apa kita punya perhiasan kan. Ya, saudara yang Allah, di Rasulullah menjelaskan ada sunah-sunah fitrah ya Us. Masih ingat sunah-sunah fitrah Us? Di antaranya apa? Sunah-sunah fitrah itu sunah-sunah yang diajarkan oleh Rasulullah sebagai salah satu cara untuk mempercantik diri juga. Dan ini bagian dari perhiasan juga gitu ya. Apa Us masih ingat sunah fitrah? Yang pertama adalah khitan ya. Jadi di Islam wanita itu ada khitan juga Us. Wanita ada yang khitan, di bagian klitorisnya itu diambil sedikit Us. Di bagian apa? Di bagian kita kan ada tengah itu ada kayak apa Us, jenggerannya ayam gitu ya. Itu ya Saudara ya. Itu klitoris yang ya. Itu diambil sedikit Us. Itu biasanya orang keraton itu budaya itu masih ada Us. Ada khusus wanita yang menghitan putri-putri raja gitu Us. Tapi kalau di sini dalam Jawa Barat masih ya Us ya. Ya, tapi kalau di masyarakat kita sekarang sudah mulai nggak ada gitu ya Us ya. Itu boleh ya. Kemudian yang kedua adalah wudu. Yang ketiga adalah apa Us? Siwak. Itu juga siwak itu. Kemudian yang keempat adalah memotong bulu kemaluan gitu ya Us ya. Jadi kita boleh membersihkan bulu-bulu yang ada di sekitar bagian tubuh kita gitu ya. Itu dalam rangka untuk kesehatan, dalam rangka untuk tetap menjaga kebersihan dan kecantikan kita gitu ya, di hadapan suami kalau yang sudah bersuami gitu ya Us ya. Seperti itu. Jadi ada beberapa sunah-sunah fitrah yang itu menjadi bagian perhiasan-perhiasan yang diperbolehkan gitu ya. Kemudian Saudara rahimahullah, ya. Satu saja pertanyaan ya. Perhiasan yang diperbolehkan juga di dalam Islam adalah intinya selama perhiasan itu tidak dipamerkan ke orang lain gitu ya Us ya. Diperlihatkan kepada orang lain dan dalam rangka bukan untuk flexing gitu ya. Terutama di hadapan suami, di hadapan keluarga terdekat, maka tidak masalah. Secara umum kalau orang pakai perhiasan kan pengennya dia apa Us? Pengennya dipamerkan kan ya, pengennya dilihat orang ya, seperti itu. Ya. Secara umum apapun perhiasannya dalam Islam diperbolehkan dan tidak diperbolehkan ketika niatnya adalah untuk tabarus atau
Islam Allah sangat melarang wala tusair haddaka linnas. Dan janganlah kamu menyombongkan diri, berjalan di tempat ini dengan sombong, ya, seperti itu. Itu secara umum segala hal yang menyempurnakan kecantikan diri kita itu masuk kategori perhiasan, ya. Yang secara umum dalam Islam diperbolehkan, hanya saja bagaimana kita mampu memakainya supaya pada tempat yang tepat, sehingga tidak timbul niat ingin pamer atau ingin tabarus sendiri, seperti itu. Saya kira pada Ustaz dan bagian pertanyaan yang disampaikan, saudara Allah, alhamdulillah serangkaian kegiatan untuk materi hari ini selesai. Bagi yang ingin bertanya nanti bisa via WA ya, masih tersisa 2 doorpress. Nanti insya Allah yang masuk ke HP Ana yang 2 tercepat dari sisi detiknya, insya Allah akan Ana sampaikan kepada panitia untuk menyampaikan berikutnya izin. Seperti itu, mudah-mudahan Allah menyempurnakan segala kebaikan dan ilmu yang kita miliki ini menjadi penyempurna kebaikan-kebaikan kita sebagai pendidik yang harus siap menjadi contoh bagi anak-anak didik kita dalam segala hal, tidak hanya dalam perkataan kita, tapi juga dalam penampilan, dalam kita berpenampilan. Jazakumullah khairan.